Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di suasana yang hangat-hangat sumuk ya. Mungkin karena di wilayahnya berbeda ya. Kalau di utara sungai kemarin hujan deras, Rek. Nah, kalau di sini nggak tahu saya. Kayaknya enggak. Agrim saja ya. Hingga ini mengakibatkan ada yang sejuk dan sebagainya. Oke, tidak mengurangi cuaca dan iklim, kita mulai berkonsentrasi berdiskusi tentang pendidikan Pancasila. Di minggu kemarin kita membahas tentang pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Walaupun ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi pada prinsipnya ada beberapa hal yang atau fokus pemahaman kita terhadap kedua mata kuliah itu. Ya. Tetapi kita yang pada semester ini saya menekankan atau memfokuskan pada pendidikan Pancasilanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang memang kita harus perjelas sesuai dengan konteks dan teksnya. Tapi pada umumnya kalau kita mempelajari Pancasila itu adalah terkait dengan teorinya, regulasinya, aturan mainnya, yang mana nantinya sebagai implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kebetulan di bulan ini termasuk bulan kemarin hari Sabtu kita mempelajari atau peringati hari kelahiran atau penetapan terhadap ideologi bangsa kita terkait dengan Pancasila. Mungkin banyak status, banyak twin bond yang menyatakan peringati hari kesaktian Pancasila dan sebagainya. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan pelajari dan terus kita pertahankan, atau bisa juga kita merevitalisasi sejauh mana ideologi ini bisa tetap ada di negeri kita, tetap ada di hati masyarakat bangsa Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa namanya konsep sosial ya, sebuah pemikiran manusia saya kira akan terus dan terus berkembang. Ya, manusia, masyarakat terus dan berkembang. Hidup ini bukan tidak semakin sederhana, tetapi semakin kompleks, semakin tantangan hidup semakin dinamis dan dinamik. Mungkin apa saja yang Anda pelajari hari ini atau pada masa adik kuliah akan jauh berbeda ketika adik-adik nanti setelah lulus. Atau bisa juga adik-adik mengingat ketika adik-adik mempelajari atau mengenal Pancasila ketika waktu SMP, SMA ya. Walaupun mungkin bahasanya berbeda, SMA mungkin hanya menghafal dan analisis sedikit. Tetapi di perguruan tinggi kita mencoba mengulang, mencoba mengotak-atik bagaimana sih mengevaluasi apakah selama ini, apakah perkembangan Pancasila ini bisa dipertahankan atau masih tetap eksis dalam kehidupan kita. Pada menit ke depan ini kita akan membahas tentang perkembangan Pancasila dan pengaruh dinamika global. Ya, jadi ini yang akan kita bicarakan. Kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi paling tidak Pancasila ini sudah teruji. Ya, paling tidak sudah berusia hampir 100 tahun, hampir berapa tahun ini kalau terhitung dari tahun 1945. Belum sampai 100, tetapi masih bisa eksis dan masih kita rasakan bahwa kehidupan yang bisa berdampingan, bertoleransi, berkembang sebuah ajaran, pemikiran dan sebagainya saya kira hanya ada di Indonesia. Dan Pancasila saya yakin hanya Indonesia yang mengakui, yang membuat itu. Dan banyak pemikiran ketika ngomong Pancasila itu adalah sebuah rumusan yang diambil dari berbagai macam ideologi yang ada di dunia ini. Ngomong radikalisme, liberalisme, sosialisme, apapun saya kira sudah masuk dalam rumusan Pancasila yang ditetapkan sebagai ideologi bangsa kita ini. Jadi
yo nek ngomong identitas bisa juga kita itu sudah warna-warni rek. Ya, artinya yo ono brutale, yo ono liberale, yo ono sosialise, yo ono komunise juga ada. Ya. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa perkembangan Pancasila atau pada awal-awal munculnya ide pemikiran tentang Pancasila pada tahun 1945 sampai tahun 1959 ini adalah periode awal kemerdekaan di mana bangsa kita masih mencari format walaupun sampai hari ini tetap mencari format. Tetapi kalau kita mencontoh dari berbagai negara, saya kira bisa juga kita itu mengadopsi dari berbagai ideologi bangsa lain, tetapi menyesuaikan dengan apa ya, sumber daya manusia, daya alam kita, budaya masyarakat kita. Contoh misalnya ngomong demokrasi itu dilahirkan di mana sih? Itu tidak lahir di rahim bangsa Indonesia, tetapi ini menjadi ideologi yang apa ya, super apalah menurut masyarakat dunia hari ini, bahwa konsep demokrasi ini dianggap paling ideal dalam tatanan kehidupan. Tetapi apakah demokrasi, prakteknya demokrasi di negeri kita ini menjadi lebih baik? Tuh, ono kalane luwih apik, tapi ono kalane ya tambah karuan ngono lho, ya. Nek ngomong suara demokrasi katanya harus suara terbanyak. Tapi nek suara terbanyak itu mengajak nang kebaikan atau kejelekan bagaimana? Ideologi atau nek ngomong konsep masyarakat kita adalah gotong royong dan musyawarah mufakat. Ini yang demokrasi kalau diambil misalnya kayak pemilu dan sebagainya itu sebenarnya adalah jalan terakhir. Kalau kita tidak ada kesepakatan, tidak ada kemufakatan, ya terpaksa ya, harus voting, harus memilih dan sebagainya. Tetapi ini dianggap yang terbaik menurut masyarakat dunia. Coba lihat negara mana yang sangat demokratis, toh faktanya tidak jauh beda dengan Indonesia. Makanya saya sering mengatakan yang ngomong ideologi bangsaan, nek belajar demokrasi nang Indonesia rek. Tapi nek praktek ojo nang Indonesia, ruwet. Mengapa saya katakan demikian? Demokrasi itu dilahirkan dari masyarakat yang berbeda-beda, yang tidak saling mengenal, ya. Sehingga itu dipraktekkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tetapi kalau di Indonesia, yo bayangkan rek, sakjane ku yo wis kenal, mosok atik dipilih maneh. Akhirnya maksa. Nah, contohnya apa? Pemilu-pemilu yang kita laksanakan dari tahun ke tahun ini, bahkan tahun ini mungkin bisa dikatakan tahun politik ya. Setelah kemarin ada pileg, ada pilpres, ini ke depan ada pilkada, ada pilkades nanti, ya. Contoh misalnya di hal yang paling sederhana di desa. Dulu awalnya demokrasi yang paling ideal itu adalah di desa. Karena masyarakat memilih itu benar-benar tahu siapa yang dipilih. Wong tanggane rek, ngono ya. Mosok gak kenal. Tetapi pada akhirnya ada pemaksaan yang seharusnya yang dipilih itu adalah dicalonkan, tetapi menjadi mencalonkan. Nah, nek wis mencalonkan ini ki ruwet rek. Nah, akhirnya apa? Kalau saya mencalonkan berarti saya berusaha untuk pilihlah saya. Akhirnya muncul penampakan di pohon-pohon, di perempatan-perempatan, gitu ya, benar-benar besar, baliho-baliho di media sosial dan sebagainya. Itu karena mencalonkan. Coba kalau dicalonkan, artinya ketika Anda dicalonkan, berarti masyarakat sudah kenal. Iki lho sing apik, kan lho. Kok aku iki lho sing apik, kan ndak? Itu.
Makanya ketika demokrasi ini dipraktekkan di negeri kita, ngomong konsep ideologi negara dan sebagainya, nenggo Indonesia ya menjadi kajian, Rek. Makanya di negara kita penerapan tentang demokrasi ini disesuaikan dengan demokrasi Pancasila gitu. Makanya di tahun awal-awal Pancasila ini berdiri atau muncul, ini banyak dinamika, banyak kajian, banyak sebuah trial and error. Ya. Artinya tentang konsep rumusan itu juga ada perdebatan di situ, ada dinamika di situ. Tetapi kita bersyukur bahwa para founder kita bisa berpikir jauh ke depan sehingga konsep rumusan Pancasila ini bisa bertahan sampai artinya sifatnya universal. Tapi yo, apakah itu selamanya harus harga mati? Yo sajane yo seperti itu. Tapi itu, kalau memang masyarakat menghendaki, ya, ada sebuah perubahan yang signifikan terhadap rumusan Pancasila, sah-sah saja, asalkan mekanismenya memang benar. Misalnya dari Pancasila was diringkes saya, dari Trisila boleh, ya. Atau mungkin diringkes saja wis dari Pancasila satu saja, ketuhanan yang Maha Esa. Yo sepakat Rek Jani. Kalau saya pribadi sepakat, tapi benar-benar dijalankan. Artinya apa? Sila pertama itu kan terkait dengan kehidupan ketuhanan, pengaturan dan sebagainya, pastian dan sebagainya, itu adalah Tuhan. Kalau Anda punya keimanan, keyakinan yang sangat kuat, Tuhannya tidak beralih-alih, ya, artinya tidak berganti-ganti. Nah, awak Muslim ya Muslim, Nasrani ya Nasrani, yakinlah dengan agama Anda, Tuhan Anda. Maka sering saya katakan, andai kata masyarakat bangsa Indonesia ini menjalankan agamanya dengan benar dan sak benar-benarnya, sekarang ngomong benar situ, benar 3 kali, gak ada pasal sila yang lain sah, gak ada negara sah, wis. Artinya ini bahasa kasar, gak ada negara gak paten ngono loh. Karena saya yakin dengan agama yang kita anut, keyakinan yang kita anut, mosok ono agama menyatakan bunuhlah dia, curilah, gak ada. Pasti mengajak ke dunia kebaikan, kedamaian, itu pasti. Nah, tetapi karena iman kita yang pasang surut, sehingga diperlukan hukum kesepakatan, musyawarah, yang namanya Pancasila itu. Nah, inilah yang menjadikan pemikiran bagi rumusan Pancasila atau awal perkembangan dari Pancasila itu sehingga Pancasila itu terus dan terus berkembang, maka terjadi sebuah tantangan, dinamika, dan terus berkonsolidasi nasional dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang ada namanya BPIP, ya. Di zaman Orde Baru itu ada namanya P4, penataan P4 dan sebagainya, ya. Nah, kalau sekarang ada BPIP, programnya apa? Ya paling penguatan 4 pilar. Kalau zaman Orde Baru, setiap warga negara baik sekolah atau tidak harus mengikuti penataran P4. Oh, Pak Morek. Sampean punya enggak sertifikat penataran P4? Oh. Pendidikan Pancasila dan pengamalan Pancasila itu. Oke, itu mungkin dinamika yang terjadi sehingga penerapan daripada itu pada tahun itu masih apa ya, karena negara kita secara struktur, secara kewilayahan belum maksimal ya, artinya struktur infrastruktur apapun belum tercukupi seperti sekarang, sehingga tahun ini juga mengalami dinamika. Jadi masih dari coro pesenan menuju Jakarta. Jadi pemikir-pemikirnya masih di pusat, belum sampai ke masyarakat. Tetapi pada
pidato kenegaraan ulang tahun kemerdekaan Pak Karno menyebutkan Pancasila itu ya pada 1 Juni itu. Sehingga awal dikenal atau ditetapkannya Pancasila itu pada tanggal itu. Kemudian perkembangan berikutnya pada Orde Lama, bahwa Presiden Soekarno penafsiran lebih ideologis, revolusioner. Pak Karno mengenalkan tentang Nasakom. Nasakom itu apa? Nasionalis, agama, dan komunis. Kok iso rek? Jadi faktanya bangsa kita. Artinya kita juga ada masyarakat itu yang nasionalis, tidak melihat agama, suku, ras, dan apapun, pokoknya Indonesia ya sudah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bangsa kita, warga kita itu penganut keyakinan. Artinya dia tidak berpikir rasionalis, irasional juga. Kemudian ada yang komunis, kapitalis, Sehingga pada tahun itu, tahun 59 sampai 66, ini dibersatukan yang namanya Nasakom itu. Dan diklaim sebagai perwujudan Pancasila. Ini sebagai wujud bahwa 3 kelompok masyarakat ini bisa berduduk bersama, bisa satu panggung, menerima perbedaan, mengakui perbedaan, toleransi. Makanya diklaim pada waktu itu bahwa Orde Lama ini bisa menyatukan. Artinya ideologi Pancasila ini bisa menyatukan di berbagai macam elemen masyarakat ketika itu. Tetapi pada akhirnya mengarah pada pergolakan politik yang signifikan pada tahun 1965. Artinya ada G30 SPKI, ada penyelewengan, ada pengkhianatan. Yo dipaksa-paksa kadang yo gak kena rek ngono lho. Ya. Wong namanya manusia. Ya, awalnya mungkin bisa juga menerima. Tetapi yo tetap aja. Tetapi pada akhirnya mereka jadi tumbang juga. Artinya yang menang tetap yang memegang prinsip ideologi Pancasila. Makanya ada sampai muncul istilah kesaktian Pancasila itu. Kalau kita berpikir rasional, mungkin itu berbeda-beda. Ojo cacak wong sak pulau Jawa, wong kene berpulau-pulau, bersuku bangsa, suku-suku dan sebagainya. Nah ini rawan untuk perbedaan, rawan perpecahan, saya kira sangat dahsyat. Ngomong Dayak, ngomong Madura ya wis bentrok terus ya. Nek Dayak musuh Jawa ya minggiro, kalah tuh rek ya. Nah, ini itu aja kalau kita ngomong suku, jelas perdebatan yang panjang itu. Tetapi kita mau bertoleransi, tetapi kita mau untuk saling menghargai, itu karena ada prinsip ideologi Pancasila. Kemudian pada tahun Orde Baru 1966 sampai 98, ini Pancasila diformalkan melalui berbagai penataran atau doktrin yang saya sampaikan tadi. Jadi masyarakat itu benar-benar dikooptasi, dipaksakan untuk memahami Pancasila sesuai dengan keinginan pemerintah. Makanya ketika Orde Baru, mungkin karena adik-adik ini lahirnya di tahun 90 ke atas ya. Tapi misalnya kalau Anda lahir tahun 80-an, 70-an, mungkin tahu bahwa di dalam Pancasila itu ada butir-butir Pancasila. Adik-adik kira-kira pernah nggak punya buku UUD 4, buku Pancasila UUD 45 yang buku kayak buku saku seperti itu? Dulu tuh
setiap siswa paling tidak harus punya. Yang isinya bahwa Pancasila itu ada butir-butir. Penafsiran daripada Pancasila itu mau tidak mau ya seperti yang tercantum itu. Ya, walaupun kalau kita pikir secara ya masuk akal. Tetapi kalau kita melihat penafsiran, pengertian itu bisa macam-macam. Apakah salah seperti itu? Kalau di masa itu saya kira gak masalah karena ngomong media, ngomong informasi dan sebagainya mungkin tidak banyak. Coro referensi ku gak akeh rek. Lah saiki gak iso ngono. Mungkin masyarakat ketika itu karena baru pasca kemerdekaan, kemudian ada gejolak G13 PKI sehingga ideologi konsistensi masyarakat, pengetahuan masyarakat masih labil. Sehingga orang itu perlu dipaksakan ini loh Pancasila itu. Maka programnya adalah pembunyikan Pancasila sampai ke akar-akar. Jadi di RT, di dusun, masyarakat itu memang tadi saya katakan baik sekolah atau tidak, baik tua atau muda, pokoknya iso moco, semua ikut penataran P4 selama 1 bulan. Loh. Penataran P4 itu gak dideleng sekolah kalau zaman saya dulu. Tadi didekno terok, lapangan bak-bakane slab padi gitu. Setiap malam ada pendidikan Pancasila, penataran P4. Nah, waktu itu. Kemudian kalau di masa saya, karena saya termasuk di akhir-akhir tahun 90-an, itu sudah dilaksanakan di balai desa. Mungkin hampir semua masyarakat sudah mengikuti ketika itu. Sehingga penguatan, pemahaman tentang Pancasila itu tetapi di masa ini dianggap bahwa masyarakat dianggap tidak tahu, dipaksakan. Akhirnya terjadilah sebuah otoriter, ya, pemimpin disalahartikan oleh penguasa. Jadi semua harus atas komando atau tafsiran itu. Ya sama halnya ketika Anda memahami tentang agama. Kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis misalnya. Lah saiki nek wis gak ono Al-Quran, ditafsiri opo rek ngono kan ngono. Pak, di Al-Quran tidak ada Android misalnya. Nah, terus berarti nek gak ono Android berarti haram. Loh, ya apa nek. Begitu juga perkembangan Pancasila ketika itu. Jadi pemahaman penafsiran Pancasila di Orde Baru itu didoktrin melalui butir-butir Pancasila itu, Rek. Ya gak masalah sakjane ya apik. Cuma nek dipatasi seperti itu, masyarakat juga menjadi terkungkung, menjadi terbatas penafsiran. Berimajinasinya, berkembang itu. Maka dianggap itu merongrong atau mengekang atau sangat represif dari pemerintahan rezim. Maka di tahun 1998 pecahlah reformasi. Nah, Orde Baru ini pecah ketika reformasi, maka Pancasila mengalami revitalisasi dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Di era reformasi ini, masyarakat yang awalnya dikungkung nafsirkan Pancasila harus seperti ini, kemudian dibukalah keran bebas. Anda menafsirkan seperti apa? Ada yang menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa, nek sampean muslim Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kekeh, terus pokoknya Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Wis sembuh sapa, pokoknya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hampir meyakini semua Tuhan, pokoknya Tuhan. Ya apa nek ngono. Sehingga di era ini reformasi jatuhlah Orde Baru mengalami konteks demokrasi, sehingga dijadikan reformasi politik, hukum dan sosial. Jadi penegak hukum TNI Polri dulu itu ada istilahnya dwi fungsi ABRI zaman Orde Baru. Jadi polisi, tentara itu satu komando.
Dan mereka tidak ikut konstelasi politik, tetapi dia punya suara di kehidupan politik. Artinya apa? Di pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintah sampai tingkat daerah, itu ada namanya fraksi ABRI. Jadi ketika itu di daerah maupun di provinsi maupun di pusat, itu wis ono kursine rek. Walaupun dia tidak punya partai, tapi dia punya suara di dalam parlemen dan sebagainya. Padahal dia seharusnya adalah milik semua lintas masyarakat, milik negara, alat negara seharusnya. Makanya harus netral seharusnya. Makanya di era reformasi ini coba dikembalikan lagi. Di fungsi ABRI menjadi tugas. Kembalikan TNI pada masyarakat, kembalikan TNI Polri pada negara. Makanya sekarang di era pasca reformasi ini TNI Polri dianggap milik negara. Nek waya pemilu wis netral dari ini. Yo, secara institusi netral ya. Secara pribadi saya nggak tahu. Secara institusi kelembagaan negara TNI netral ya. Tapi nek secara individu walau alam iki. Sing nyalono presiden yo jenderal ya. Jenderalnya tidak bisa hilang itu kalau sudah jadi pensiun. Wong pensiun isih munggah pangkat ya. Nah, ya apa nek ngene iku. Nah, kalau Anda pelajari TNI Polri berarti ada doktrin yang tidak bisa disamakan dengan masyarakat sipil. Apa maneh TNI wis dilatih gelut rek. Dibandani, disangoni, dikai bedil ya. Cara tawuran wis menangan tok, jelas menangan. Ya, memang pada di undang-undang kita, di Undang-Undang Dasar 45 kita, dalam kondisi tertentu memang TNI Polri punya kewenangan penuh. Kayak Vietnam, negaranya kocak kacir, kudeta dan sebagainya. Myanmar ya, itu kan yang ngambil alih akhirnya TNI, tentara. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika Indonesia ini kolab, ya panglima langsung jadi itu perkembangan daripada Pancasila. Oke, itu sejarah. Terkait dengan hal yang ini, pemahaman yang lainnya Anda bisa baca macam-macam. Dari sudut pandang mana, saya kira banyak tulisan, banyak artikel yang membahas tentang. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana pengaruh dinamika global. Nah, ini wis kakek dilawan ini. Ya. Adik-adik nggak mungkin, wis gak sepakat aku Indonesia kok. Misalnya misalnya adik-adik kuliah sewean kembenan piye rek. Ya gak apa-apa Pak, peringati hari kesaktian Pancasila ngono ya. Walaupun kemarin kalau Anda mengamati ya, para mereka di instansi lembaga pendidikan atau apapun, upacara tidak melakukan baju tapi menggunakan baju adat ya. Ono sing gawe sakera, ono sing gawe iku Indonesia rek. Tapi nek misalnya sing sampean gawe saiki apa ya tetep Indonesia. Jubahan, kopiahan misalnya. Itu kan pengaruh global. Sehingga apakah ketika dilihat dari situ dianggap Pancasila itu kuno atau tidak mengikuti zaman, apakah itu termasuk Pancasila tidak eksis lagi atau tidak update lagi? Tidak seperti itu. Tetap secara normatif Pancasila kita pegang penuh, tetapi implementasi terhadap pengaruh global kita tetap harus modifikasi. Nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila itu tetap harus ada. Nah,
globalisasi ini macam-macam. Ya. Ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini mendorong bangsa Indonesia itu beradaptasi dengan pasar bebas, ekonomi global, prinsip keadilan sosial. Nek ngomong aturan ekonomi rek, ya itu prinsipnya pokoknya sama-sama untung kan. Artinya nek ngomong kepentingan ekonomi bah kerjasama mbak iblis ya, mbak setan, pokoknya sama-sama menguntungkan ya oke, fine-fine saja kan. Lah, dan banyak orang yang menjalankan itu gak ngurus, yang penting hasilan untung kan. Nah ini ngomong idealis rek, yo gak nyambut gawe kan rek. Wes saiki misalnya tantangan hari ini misalnya rame-rame menghujat Israel atau banyak produk-produk industri dan ekonomi dan sebagainya berafiliasi ke negara Israel. Kira-kira nek wis koyo ngono rek, Anda sebagai umat agama yang kita tahu saudara kita diperlakukan seperti itu, apa perlawanan Anda? Ada yang menganjurkan untuk menghentikan produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Ya apa kira-kira? Lho Pak, wong sing kerja ke pabrik Pepsodent iki ya wong Indonesia ya Pak. Pabrike ya wong Indonesia ya Pak. Lah terus misalnya nek kene prei nggih sikat gigi gawe perang to gawe anu ya apa Pak? Ya apa? Atau mungkin ada yang was anti Cina misalnya, ojo kerja sama Cina, lah wong Cina produknya kena ditiru kabeh, luwih murah bisa, ya. Ngomong HP misalnya, merek Oppo, ini sing asli Oppo rek ya, regane iso di atas 5 juta. Nah ini Oppo-Oppoan ya. 1 juta, 2 juta wis oleh spek dengan spek yang sama. Laptop ae wis. Laptop sampean nek regane di bawah 7,5 juta wis gak mungkin produknya ori jelas Cina-Cinoan itu ya. Padahal nek ngomong ekonomi, efektivitas, efisien, ya kamu ya mikir lah apa tuku larang-larang gak perlu butuh ngono. Bejat tuku maneh ngono tok Indonesia ya. Alah bejat tuku maneh lah wis. Atau nek gak kene diatur gak kene itu buak ngono. Ya nek luar negeri rek kualitas. Misal kok Malaysia waktu halus fotokopi, mesin fotokopi menurut SOP-nya kalau sudah dipakai katakanlah 5.000 lembar eksemplar harus dibuang mesinnya. Iku nek Malaysia ini. Nek go Indonesia lho ejek kena diri refill iki ya. Makanya akeh wong Indonesia iku sing impor mesin fotokopi teko Malaysia, Australia. Masalahnya nggo kono iku digawe 5.000 lembar dibuat rek. Nek nggo kene wah cek kene, cek lumayan ya. Globalisasi ekonomi ini mendukung pasar bebas, tidak ada batas. Ono zona SCCE, Asia Tenggara. Saiki wis malah ono online-onlinean rek ya. Masih sampe dodol beting, dodol kerupuk iso nang luar negeri men. Gak adik ngeterno rono, gak adik buka lapak. Wis. Buka apa penting poster di online lo boleh lewat Instagram, boleh lewat apa pokoknya bisa komunikasi.
sudah nyampe sana. Lah iki nek wis ngomong sampai tau ngene iki, lah bagaimana dengan masyarakat kita? Nek ngomong produk rek, ya, sumber daya alam, baik apa tambang, pertanian, buah-buahan, hewan dan semuanya. Indonesia kaya banget. Ngomong buah, misalnya, go Indonesia kira-kira jenis buah ada berapa? Wes, ono buah adukmu ono ya. Buah aja mau macam-macam. Lagi kira-kira nek iso dijual sampai go internasional. Misalnya dodol apa ya sing paling aneh ndek kene. Klengkeng Jawa ngerti ya sampean? Ayo, rawuh ngerti? Jenisnya seperti klengkeng. Dalamnya asam sekali. Khusus rek iki. Ayo dolono searching buah rawuh lah ono. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau ngomong kepentingan ekonomi, semua negara, semua potensi kehidupan yang berkepentingan ekonomi, saya kira hal-hal untuk mencapai kepentingan ekonomi. Suatu saat negara kita akan dijajah. Kalau dulu penjajahan itu kan datang ya ke negara kita. Sekarang nggak usah. Produknya dagangannya yang penting nang Indonesia. Atau saham-saham perusahaan di negeri kita itu milik orang luar negeri semua. Jadi sing nyambut gawe wong kene rek, tapi sing nikmati hasilnya orang luar. Hati koyok Cina ngene iki. Walaupun pemerintah Cina, pelaku ekonomi Cina nggak datang ke Indonesia, tapi semua kekuatan ekonomi dipegang oleh Cina. Jepang misalnya. Dia berprinsip bahwa jalan raya, jalan yang bagus, jalan yang dicor di seluruh Indonesia milik saya. Loh ya apa nih ngomong ini? Jepang ini. Kok iso Pak? Nek saiki dalane enak ya. Malah tuku sepeda motor rek. Tuku mobil kan ngono. Lah mobil merek apa? Honda, Suzuki. Nah, dari mana? Jepang. Nah, makanya jalan di Indonesia ini milik saya, Jepang. Semakin banyak infrastruktur, semakin bagus infrastruktur, semakin banyak pengguna transportasi, baik sudah motor, mobil, itu produksi dari mana? Jepang. Wis gak soro-soro. Makanya Jepang itu sampai berani meninvestasi untuk pembangunan jalan tol. Dia berani. Yo koyo rugi rek, tetapi yo gak rek. Misalnya investasi jalan tol dari Jakarta Surabaya misalnya. Hampir berapa triliun misalnya, kontrak 30 tahun, koyo rugi. Tetapi perputaran uang, penggunaan jalan, dagangannya dadi payu, itu lebih besar daripada investasi yang ditanam di Indonesia. Amerika misalnya, semua sumber panas di dunia ini adalah milik saya. Makanya negara-negara yang penghasil minyak rata-rata sudah dicengkeram, rata-rata sudah dikuasai. Lah Indonesia apa rek? Indonesia sakjane ngomong pangan, ngomong buah, ngomong duwe kabeh aja. Makanya isu-isu ekonomi Indonesia katakanlah punya nikel besar, punya tambang yang besar. Iki nek gak dikuasai, ya duwe rek bahane, gak iso ngolah ya gitu. Gak iso produksi menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya bahan dari pembuatan baterai, ya iso gawe rek, tapi gak seefisien, seefektif perusahaan luar negeri. Cina misalnya. Lah kene baterai ini dicas sedina kena digawe 2 wulan misalnya, oh iso. Nah,
Jadi misalnya nek ono baterai aki ya ngecasnya cuma 1 minggu, tapi penggunaannya bisa 2 bulan. Wah, rusak negara ya. Jadi motornya wis lali-lali rek. Cara gak BBM-e anu wis pokoke mlaku ngono ya. Oke, itu terkait ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi mungkin sangat liberal. Ya. Kemudian kemajuan teknologi informasi ini membawa tantangan peluang penerapan Pancasila satu sisi. Teknologi juga memperluas. Di sisi lain, perkembangan juga membawa tantangan penyebaran informasi dapat mengancam persatuan kesatuan bangsa. Ada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Ketika masyarakat, masyarakat itu kan apa ya, gampang dipengaruhi. Mane politiknya anut grubyuk-byuk. Nah, ono kancane ngulur, berita apa melok kabeh. Coba minggu kemarin, misalnya contoh, gara-gara media memberitakan Vina itu, kabeh ngomongno Vina. Akhirnya filmnya ya payuan ya. Saiki wis rada surut mari. Ya apa ngono. Nah, karena media ini juga ya kalau kita bisa memanfaatkan, bisa mencerdasi, menggabungkan antara informasi yang satu dan lain itu menjadi informasi yang baik. Tetapi kalau kita langsung mencerna dan langsung reaksi, nah ini masalah. Kemudian ada isu-isu hak asasi manusia. Hak asasi manusia, misalnya kasus Vina kemarin. Amerika jari negara ham-ham, wong kuno bedili, wong Israel bedili, wong Palestina kan ham. Kok kini matanya dari situ no ham, rame kan? Ngomong demokrasi, misalnya. Amerika sebagai demokrasi. Lah kenapa ketika rapat PBB 130 negara menyetujui, ketika Amerika ngomong ijen gak iso, gak kena. Karena kenapa? Jare kon negara demokrasi, kon kok di hak veto. Mesti ini hak veto dihilangkan kalau Anda penganut demokrasi, suara terbanyak. Tapi kenapa hak veto tetap ada di dalam PBB? Misalnya. Nah, ini ngomong hak asasi manusia, saya kira yo tergantung. Keadilan yang beradab itu seperti apa? Ya wis ketutupan baik kepentingan ekonomi tadi, kapitalisme tadi. Kemudian kerjasama internasional ini juga menjadi tantangan bagi kita. Di era globalisasi, Indonesia terlibat berbagai macam kegiatan internasional. Prinsip-prinsip Pancasila terutama pendamaian dunia, keadilan sosial misalnya, menjadi paduan dalam hubungan internasional Indonesia. Peran Indonesia dalam forum-forum internasional seringkali mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Misalnya terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di atas bumi harus akhirnya ingin mendukung Palestina. Padahal Palestina tidak didukung Amerika. Lho ya apa nek wis ngono. Engko nek gak dukung Amerika, urusan liyane iya rek. Di embargo. Wah, kayak ngene. Oke, jadi kita diharapkan bisa bekerja sama dengan negara manapun. Nek ngomong ekonomi mungkin Mbak Israel, Mbak Iblis, Mbak Zari. Yang penting sama-sama menguntungkan. Nah, terkait dengan kerjasama ini, terkadang kita juga harus memegang teguh nilai-nilai yang sudah kita kampanyekan, kita sepakati sehingga menjadi negara kesatuan Republik itu karena itu. Nah, banyak tekanan-tekanan luar negeri terkait dengan kerjasama ini. Makanya negara Indonesia itu sangat potensial sekali. Siji, potensi manusianya juga sangat banyak. Nah, prospek tentang follower ini, subscribe ini
tinggi sekali di Indonesia gue. Nah, ini juga kepentingan ekonomi. Sehingga dukungan publik. Misalnya saya musuh Singapura, pemberitaan yang jelek-jelek tak apa ya bisa menghancurkan. Sehingga investasi di negara itu bisa terhambat. Nah, ini terkait dengan jasa internasional. Nah, Indonesia dianggap negara yang besar, kuat dan sebagainya, tetapi lemah di dalam Oke, itu terkait dengan pengaruh dinamika global. Nah, terus sekarang bagaimana tantangan pelaksanaan Pancasila di era globalisasi? Nah, yang pertama ada terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sosial. Artinya bahwa globalisasi ekonomi ini seringkali menghasilkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara orang kaya dan miskin. Gini wong saiki sampai nek awakmu kepengin pinter kudu sugih. Nek kepengin urip enak kudu sugih. Apapun diukur dengan saiki nek awakmu kuliah anggar kuliah tok rek, pokoke mlebu absen oleh lulus ya gak apa-apa ya. Tapi nek kamu kepengin pinter nilaimu cocok ambek nilaimu, ya belajare gak ngene tok rek. Nek jagakno ceramah ngene iki oleh piro kon? Berapa persen yang kamu bisa pahami? Tetapi kalau Anda dari pengetahuan ini Anda cari informasi lagi, pengembangan lagi, praktek mana, ya akan dapat banyak. Nah, kesenjangan ini atau hal-hal seperti ini membutuhkan modal. Kalau Anda ingin prestasi, ya ono fasilitas ya, fasilitas. Begitu juga dosen. Nek kepingin profesional, kepingin ya elok pelatihan, ya kuliah mana, ya cukup semua rek. Ya bayar kabeh rek ya. Nah, kesenjangan ekonomi ini juga akan berimplikasi terhadap keadilan sosial seluruh Indonesia. Orang miskin dianggap sebagai objek. Oh, kadang sing sugih sakarepe dhewe wis pokoke ya. Misalnya ada penegakan hukum. Urusan penegakan hukum iku sing diwedeni siji wong sugih. Ya. Loro wong pinter. Oh. Nek jarene DPRPD iku wong ayu rek wis ruwet iku. Iku nek wis kena iku wis tatanan bujet kabeh lho. Ya. Di misalnya coba Anda ngurusi ketilang misalnya. Sampeyan teko go peda impresa dede. Iya sampeyan debet-debeteni. Coba teko nggawa Alphard. Sing teko sing mudhun supire, cukup supire tok. Sampeyan aja lek mudhun. Sampeyan kandhen, mohon maaf Pak, ini Bapak nggak bisa lama-lama di sini. Tadi katanya ada anaknya kena tilang. Wis. Gatik suwe kok urusan. Oke, nggih Pak. Kantor mawon Pak langsung ngono rek. Tapi nek kon atik sing moro edek-edek padha protolan rono wis. Ya during-uring, ya ditilang. Diceramai, gak dikongkon mlebu kantor kon. Ngadeg kok ngarepe pos polisi ngono ya. Tapi nek sing coba kon mudhun nggo Alphard. Supir tok sing mudhun, iso jaluk mudhun kon. Meneng ngotok wasno ngene. Wis gubuk kabeh arep dhewe. Musuh wong pinter ya ngono. Ya sawangan ya Pak, mohon maaf Pak. Putra saya memang salah ini. Sawangane ngomong ngelendek ya. Tapi mburi ning mutasi nanti wong iki. Pindah nanti wong iki kok ngono gak ruwet apa ngene. Iku ya wedi rek. Omane dhewe ASN, TNI, aja sawengane dhe pangkat. Masih dheweke ya wedi kelangan pangkat. Lah iku wedi. Ayo. Oke. Kemudian pengaruh budaya asing. Globalisasi ini membawa
masuk berbagai budaya asing, nilai-nilai lokal dan nasional ini bisa mengancam sila ketiga, persatuan. Ya. Artinya generasi muda khususnya ini seringkali terpengaruh oleh budaya populer dari luar negeri yang kadang-kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya. Anda lihat tayangan TV enggak? Tayangan video kecil enggak salah. Kemarin saya lihat di tahun 80-an ya, guru pemeriksa kuku anak siswa manut rek ya 80-an gitu. 90-an denyenye. Nah, angkatan saya itu. Guru ini 2000 ke atas sing mreksa dicekel ya nek dilaporno ibuke ya gepuke dicekel nek murite dikepukno gurune cekak. Atau nek saiki jamanmu saiki periksa kuku oh matamu Bu laso iki pedikur larang Ibu nek saiki lah ya. Ini adalah perkembangan budaya asing. Itu baru hal contoh yang kecil, belum hal-hal yang lain. Mulai dari gaya hidup, fashion, bahasa dan sebagainya, saya kira semacam-macam. Delon gaya bahasane arek nom saiki, Mbak. Generasi milenium, sampeyan delok arek SMP saiki, SMA saiki. Sampeyan jak diskusi atau jagongan ngomongin lah aneh-aneh. Oke, kemudian ada kemajuan teknologi informasi, TIK. Nah, ini bidang sampean ini. Kemajuan informasi yang dulunya mungkin manual, sekarang menjadi digital. Ini juga menjadi pengaruh yang dasar dari perkembangan hidup kita. Adab kita. Jadi misalnya, mohon maaf Pak, Bapak besok ke kampus ya. Ya apa sih Rek? Ada penggawean nih kini masuk kota kau di nang kampus tak Rek. Ya enggak apa-apa kamu tanya seperti itu. Tetapi nenek wong encene dhewe sing nduk kene lho Rek. Ya pasti ke sini. Kalau tidak ada halangan pasti ke sini. Ya mungkin maksud Anda adalah apakah besok itu ada benar-benar ada halangan atau tidak? Enggak apa-apa. Tapi nek kadang ya rada risih Rek ngono lho. Kemudian Anda ya walaupun sekarang secara hukum ITE atau apapun disahkan ya terkait dengan undangan, ijazah, dokumen dan sebagainya itu boleh melalui digitalisasi. Kayak KTP sekarang itu ada identitas apa? IDK, oh, IKD ya identitas kependudukan digital. Saiki wis gak perlu sampean duwe KTP, penting nek duwe IDK itu atau IKD itu wis cukup. Barcode pes gak bisa diambil. Kemudian yang ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab, Rek. Misalnya Anda mau menghadap, enak ndi? Pakai daring apa luring? Nek ngomong efektif, efisien, bisa juga daring lebih efektif, Pak. Gak adik numpak sepeda motor, gak adik tuku bensin, gak adik ngopi, wis mbok omah tok ae wis. Gak adik adus gak popo ya. Wis gak macak-macak, wis gak parfum-parfuman wis. Sing penting sirahe tok sing ketok wis dadi, Pak, wis gak kuliah ya. Efektif. Syaratnya situ, pokoknya paketannya ono, Rek. Ya, ono. Ya mana? Kemudian ada pengaruh ideologi asing. Nah, ini banyak aliran-aliran ya, pemikiran-pemikiran yang sekarang terbuka lewat luas. Biyen sampean gak iso maca teko media sosial, saiki informasi apapun bisa masuk ke grup-grup media sosial Anda. Saiki grup media sosial sampean piro sih? Paling di atas 10 Rek.
Ada nggak yang grup media sosialnya atau WA-nya di bawah 10? Wes. Ono sing kanca grup alumni TK. Alumni SD, TS, SMA, kuliah, ono alumni pramuka, ono grup ngopi, ono gurung organisasi kemasyarakatan, ono IPENU, ono IPPNU, ono GMNI, HM, wadah, ono grup cinta Rasul. Yo kabeh duwe. Dari situ informasi, pemikiran, ideologi share kabeh rek. Coba hari ini misalnya Anda buka media sosial Anda pagi tadi, kira-kira yang nge-share ono sing tentang tahajud, ono sing bersedekah, ono yang menyatakan karir tertinggi kaum perempuan adalah, ada enggak? Ada yang baca berita itu tadi? Karir tertinggi kaum perempuan adalah bukannya yang sukses dalam pekerjaan, bukannya yang sukses dalam pendidikan, tetapi yang sukses taat kepada suami. Ono sing ceramah ngono mang yo ono rek ngono. Kira-kira nek iku sampean waca, kira-kira iki bener tak gak iki? Karena dia bercerita katanya bahwa ketika mau dihisab, Allah memanggil suaminya. Nah, ditanya suaminya, menurut Bapak, istri panjenengan niku pripun waktu di dunia? Oh saya. Artinya apa? Karir tertinggi seorang perempuan itu adalah ridho suaminya. Loh, iku jarene Gusti Allah rek. Jarene keyakinan agama kita. Kira-kira nek ana omongan ngono kon trimo tak? Yang perempuan itu kira-kira. Terus sing lanang ya masih kon medhiti-medhiti kunci swargamu nggo aku. Ngono ya. Nek terus nek Pancasila ya apa rek? Kira-kira seperti itu bagaimana? Nah, konsep gendernya seperti apa? Nah, nek Pancasila kan ngomong sosial, gak ngomong agama tok. Faktanya sekarang yang banyak bekerja, yang beraktivitas banyak perempuan. Anjene donyane akeh perempuan nih. Wong butine kelas iki lanang nek piro rek? Oke, kemudian ada tantangan krisis identitas dan nasional, mencari jati diri bangsa. Saiki ning ngomong identitas, ngomong wong Jawa tak gak ya gak mesti ya. Wong Jawa gak Jawani ya. Wong Indonesia gak Indonesiai. Ada isu-isu lingkungan. Ya. Nah, isu lingkungan ini terkait dengan kondisi alam. Ono iklim apa wingi amino apa jadi lalino apa tak menentu ekstrim cuaca ekstrim mana El Nino nah ini memang panas adem dingin ada mas. Itu juga akan berpengaruh pada kondisi alam pemikiran dan manusianya. Terus upaya apa saja yang menjadi untuk mengatasi hal tantangan itu? Pertama dari pendidikan Pancasila dan kesinambungan, artinya ya tetap istiqomah, baik di pendidikan dasar maupun tinggi secara formal. Ya wis diwaca ae, ngono ae ya. Kemudian ada kebijakan ekonomi yang inklusif. Ini memastikan kebijakan ekonomi diambil memacu pertumbuhan tetapi juga pemerataan. Kaya iki wingi kebijakan tentang pemerintah tapera. Coba iku. Apa rek tapera? Nah, apa kan? Tapera itu tabungan pengadaan rumah itu loh. Rumahan rakyat. Jadi diharapkan pekerja, pegawai
masyarakat Indonesia itu semua punya rumah. Caranya apa ya nyicil rumah, nabung. Dipotong gajine 3%. Harapannya ketika dia pensiun, ketika dia sudah purna, dia punya tabungan yang berupa rumah itu tadi. Ini pemerataan. Iya. Pemerataan ekonomi. Penguatan identitas budaya, promosi pelestarian budaya lokal, kegiatan, budayaan pariwisata dan sebagainya. Kenapa adik-adik misalnya tidak menggunakan budaya-budaya itu? Mungkin Anda tidak tahu filosofinya. Mungkin karena degradasi pemahaman, sehingga ketika sampai kepada adik-adik, penerimanya berbeda. Sehingga gak punya filosofi. Coba kalau Anda tahu manfaat dan filosofinya, saya yakin Anda akan mempertahankan itu. Jadi ketika Anda menggunakan hijab, itu bukan karena fashion saja, tetapi karena memang kemudian regulasi dan pengawasan media sosial. Harus ada undang-undang peraturan yang benar-benar mengatur secara jelas bagaimana penggunaan media itu. Bukan berarti membatasi kebebasan, tetapi mengatur. Kemudian ada juga dialog antar budaya, antar agama. Kayak kemarin kejadian di mana? Di Jetis. Ada masyarakat atau warga Nasrani yang membuat pengajian. Wong Islam ya pengajian kan biasa. Nah, iku wong Nasrani rek. Pengajian itu dideleng omah. Iku dadi perkara. Nah, iku misalnya nek ngotot-ngototan, lah wong kompean nggih pengajian go sidap kok embung-embung gak apa-apa kok. Aku nggo omah bisa galokno lah iku. Ya apa? Iku nek disumet kobong ya kobong, nek gelut ya gelut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?